بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tema 5. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya ya anak-anak. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Pada subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2. Insya Allah materi-materi yang akan kita pelajari diantaranya: yang pertama, membaca tulisan tegak bersambung. Kedua, melakukan pengukuran berat. 3, mengenal tata tertib dan mempraktikkan variasi gerak berjalan. Hewan di sekitarku. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup selain manusia dan tumbuhan. Nah, hewan-hewan yang biasanya sering kita jumpai di sekitar lingkungan yaitu bebek, ayam, kucing, ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nah, hewan-hewan ini harus kita rawat dan memberi makan secara teratur. Rumah kakek Wirya sangat luas. Ahmad dan teman-temannya senang berlibur di rumah kakek Wirya. Kakek Wirya mengajak Ahmad, Wayan, dan Togar ke kandang. Di sana ada hewan ternak yang sudah menunggu waktu makan. Ada kambing, kelinci, dan ayam. Kakek Wirya juga memelihara ikan lele di empang. Ahmad, Wayan, dan Togar senang memberi makan binatang ternak itu. Rasti, Melani, dan Ana ikut nenek ke kebun. Nenek ingin memetik sayur-sayuran untuk dimasak. Nenek memetik daun singkong untuk dimasak gulai. Nenek juga memetik cabai untuk bumbu gulai. Kelapa untuk santan sudah dipetik kakek kemarin. Sungguh menyenangkan tinggal di desa. Semua kebutuhan untuk memasak bisa ditanam di halaman sekitar. Cerita tersebut ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, untuk latihan menulis huruf tegak bersambung, anak-anak bisa menggunakan buku halus yang terdiri dari 5 baris atau 3 baris. Sekarang kita akan latihan menulis huruf tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital atau huruf besar dan tanda titik secara tepat. Nah, di sini terdapat beberapa kalimat acak yang akan kita susun menjadi kalimat yang tepat. Nah, yang pertama, desa kakek rumah di Wirya. Nah, bentuk kalimat yang tepat yaitu rumah kakek Wirya di desa. Selanjutnya, yang kedua, memberi kelinci Ahmad dan makan kambing. Bentuk kalimatnya yang tepat yaitu Ahmad memberi makan kelinci dan kambing. Nah, yang terakhir, nenek, Melani, Rasti, dan Ana ke kebun ikut. Nah, bentuk kalimatnya yang tepat yaitu Melani, Rasti, dan Ana ikut nenek ke kebun. Nenek mengajak anak-anak ke pasar. Kebetulan hari ini ada pasar desa. Suasana pasar tersebut sangat ramai.
Orang dari desa datang ke pasar membawa dagangan untuk dijual. "Nek, kenapa kalau beli tahu dan tempe tidak ditimbang?" tanya Ana. "Karena tahu dan tempe dijual satuan," jawab nenek. "Yang dijual dengan timbangan apa saja, Nek?" tanya Rasti. "Misalnya beras, telur, daging, ubi, ketela, dan masih banyak lagi," jawab nenek. "Nek, ajari kami menimbang benda ya, Nek," kata Melani. "Boleh, di rumah ada timbangan. Kalian nanti bisa belajar di rumah," kata nenek. "Asik," anak-anak bersorak kegirangan. "Alat manakah yang digunakan untuk menimbang benda-benda ini?" Nah, sekarang kita akan pasangkan ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu timbangan pasar atau timbangan warung. Alat ini sering kita jumpai di warung maupun pasar. Timbangan ini juga dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram atau setengah kilogram, dan 1 kilogram. Biasanya digunakan untuk menimbang berat telur, daging, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu timbangan badan. Biasanya digunakan untuk menimbang berat badan. Yang ketiga, timbangan duduk. Alat ini digunakan untuk menimbang berat benda di pasar, pabrik, tempat penggilingan padi, atau barang dalam karung atau peti. Nah, yang keempat, timbangan bayi. Biasanya digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Alat ini sering dijumpai di rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan rumah bersalin. Nah, yang terakhir yaitu timbangan neraca. Alat ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya berat emas dan bahan obat-obatan. Ahmad dan teman-temannya merasa senang setelah berlibur di rumah kakek Wirya. Di rumah kakek, Ahmad belajar tentang tata tertib. Salah satunya adalah tertib dalam merawat binatang dan tumbuhan. Setiap hari, Ahmad dan teman-temannya harus memberi makan binatang ternak. Selain itu juga menyiram tanaman agar tidak mati. Masih banyak tata tertib lainnya yang dipelajari Ahmad di rumah kakek. Nah, amatilah tata tertib di sekitar kalian. Apakah di kelasmu ada tata tertib? Nah, sekarang kita akan membuat tata tertib kelas. Apa saja yang harus dilakukan di kelas dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Kemudian, patuhilah tata tertib tersebut. Nah, yang pertama, berbaris sebelum masuk kelas. Selanjutnya, berdoa sebelum mulai pelajaran. Memakai seragam dan atribut yang ditentukan, berpenampilan baik, rapi, dan sopan, membawa perlengkapan belajar dan alat tulis sendiri, meminta izin jika ingin keluar kelas, ke WC atau toilet, tidak mencoret-coret dinding dan meja, menjaga kebersihan kelas. Semua siswa wajib melaksanakan tugas piket, tidak membuat keributan ketika jam pelajaran, dan lain sebagainya. Di sekolah ada kegiatan olahraga. Semua murid wajib mengikuti kegiatan olahraga. Mengikuti kegiatan di sekolah merupakan salah satu tata tertib. Pukul 7 tepat, anak-anak sudah berkumpul di lapangan. Guru olahraga sudah siap memimpin pemanasan. Anak-anak melakukan pemanasan dengan tertib. Pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera. Setelah melakukan pemanasan, selanjutnya berolahraga dengan semangat. Kalian akan olahraga berjalan dengan variasi maju, mundur, kanan, kiri, dengan mendengarkan petunjuk guru dengan saksama, seperti pada gambar berikut. Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fikum.